Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi, di mana Ruang Inspirasi yang sederhana ini berusaha untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang apa saja yang bisa bermanfaat bagi kita yang sedang mencari informasi. Maka Inspirasi hadir membawa keilmuan yang bermanfaat untuk kita. Kali ini saya WDRM akan membahas mengenai metode dalam penelitian bahasa, yakni dalam metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, kita dituntut untuk bagaimana cara untuk misalnya mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian menemukan atau menjabarkan seperti apa hasil dari analisis data kita tersebut. Jadi berdasarkan itu, maka tentu kita harus bisa berupaya untuk dapat mengumpulkan serta merumuskan apa yang sudah kita siapkan pada bagian latar belakang dan teori penelitian. Dalam mengumpulkan data, setelah perumusan masalah dirumuskan dan studi kepustakaan dilakukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Teknik dalam mengumpulkan data berbeda-beda sesuai dengan topik yang diteliti, dan hal ini tentunya akan kita kaji pada tahap berikut ini. Secara umum, ada beberapa tahap untuk kita mengumpulkan data. Banyak para ahli bahasa yang mengklasifikasikan beberapa tahap dalam mengumpulkan data. Yang pertama ada tahap observasi dan tahap klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli mengklasifikasikan data bahasa secara teliti tanpa memberi teori apapun. Sehingga pada tahap ini secara jelas para peneliti ini memberikan secara jelas kriteria yang mendasari sebuah penelitian. Maksudnya menyatakan prosedur standar yang dilakukan dalam sebuah penelitian, sehingga hasilnya dapat terbuka terhadap pengamatan dan memberikan penilaian langsung, sehingga kita bisa bereksperimen atau bisa menganalisis kembali terhadap hasil atau penilaian yang dianggap sama. Sehingga dalam pengumpulan data dalam penelitian bahasa, jika syarat ilmiah itu telah mencukupi atau telah cukup rasanya untuk dihasilkan, maka pada selanjutnya kita tidak hanya mengumpulkan data itu secara sistematis saja, tapi melainkan juga menyusun teori sesuai dengan sasaran penelitian itu. Dalam penelitian linguistik atau penelitian bahasa, akan lebih baiknya peneliti itu dibekali terlebih dahulu tentang latihan intensif wawancara. Hal ini berdekatan dengan metode pengumpulan data, yakni observasional. Karena pada tahap wawancara ini adalah bentuk latihan sederhana untuk memperoleh data dengan teknik analisis linguistik. Latihan ini perlu dilakukan agar para peneliti tidak merasa canggung dalam menghadapi informan untuk memperoleh data. Sehingga dengan hal itu juga para peneliti bisa mengumpulkan data secara relevan sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan keinginan dari atau sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya, jika dalam penelitian bahasa objek utama sebuah penelitian adalah bahasa lisan, maka jika data itu bukan dari bahasa lisan, maka objek kedua itu adalah bahasa tulisan. Dalam pengumpulan data pun, objek bahasa selain bahasa lisan, yakni bahasa tulisan, juga dilakukan bukan hanya dengan bentuk wawancara saja, namun dengan cara penyimakan. Dalam hal ini, Sudaryanto
menyebutkan ada dua bentuk metode pengumpulan data dalam penelitian bahasa, yakni metode simak dan metode cakap. Dalam metode simak, pengumpulan data ini sebagai metode pengamatan atau observasi secara interview. Penyimakan dan pengamatan terhadap pengambilan dalam pengumpulan data dalam bidang bahasa hampir sama dengan metode observasi, dan dalam bahasa Inggris pun dia dikenal dengan metode observasi. Istilah simak di sini bukan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan saja seperti pidato dan percakapan antara penutur suatu bahasa, tapi juga termasuk untuk bahasa tulis, yakni mengamati, membaca, dan memahami bahasa tulis yang ada dalam satu teks tertulis seperti naskah cerita, berita, surat kabar, naskah tertulis, dan lain sebagainya. Metode simak dapat diwujudkan dalam bentuk teknik pengumpulan data yang diberi nama sesuai dengan alat yang digunakannya, yakni menyimak dengan alat penyadap atau seperti teknik sadap, kemudian dalam percakapan teknik cakap, kemudian ada dalam bentuk rekaman dengan teknik rekam, dan ada dengan teknik catat, yakni dengan cara mencatat. Sesuai dengan hal itu, maka teknik-teknik dasar inilah yang nanti yang dapat digunakan oleh para peneliti sehingga bisa melakukan penelitian dalam penelitian bahasa. Jadi intinya bagaimana cara kita menentukan bahwasanya apakah kita menggunakan metode simak atau yang satunya lagi metode cakap. Metode cakap ini disebut metode cakap karena memang data diperoleh dengan melakukan percakapan, yakni dengan peneliti atau sumber data atau informan. Dalam penelitian sosial, metode ini dapat dinyatakan sebagai metode interview. Adanya percakapan antara peneliti dengan informan berarti mengandung arti adanya kontak langsung antar mereka, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti halnya dengan metode simak, metode cakap juga mempunyai teknik dasar, yakni teknik pancing, berarti bagaimana upaya peneliti untuk memancing informan dapat berbicara atau menjawab sesuai dengan keinginan, misalnya menggunakan bahasa daerah, mengungkapkan suatu pernyataan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dengan teknik cakap semuka dan teknik cakap dan semuka. Seperti itu. Jadi kira-kira kita pakai teknik apa ya dalam pengumpulan data? Pemilihan metode yang tepat dalam proses pengumpulan data merupakan suatu bentuk kunci keberhasilan suatu penelitian. Seorang peneliti akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Manakah metode pengumpulan data yang paling baik? Jawabannya, pertanyaannya bukanlah yang paling baik, tapi metode manakah yang sesuai, yang harus dipakai dalam penelitian. Prinsip yang harus dipegang oleh seorang peneliti adalah bahwa dari hasil pengumpulan data diperoleh data yang selengkap-lengkapnya yang dapat mencerminkan sistem kebahasaan yang diteliti. Memilih salah satu bukanlah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Kedua-duanya dapat dipergunakan secara bersamaan. Yang perlu diterapkan adalah metode mana yang harus digunakan terlebih dahulu dan metode mana yang harus dilakukan kemudian. Prioritas penggunaan salah satu metode ini merupakan suatu bentuk wujud objek sasaran dan tujuan penelitian, sehingga demikian juga titik berat dalam penggunaan tekniknya pun tergantung pada objek yang akan diteliti. Selain itu, di samping ada metode simak dan metode cakap yang disampaikan oleh Sudharyanto tadi, ada dua bentuk teknik lagi yang bisa digunakan dalam metode pengumpulan data, yakni teknik pustaka dokumentasi, yang keempat adalah teknik kuesioner. Metode pustaka dokumentasi ini adalah mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Misalnya pada sumber-sumber tertulis seperti berita, tajuk, pojok, dan sebagainya. Data kebahasaan dari sumber pustaka diambil sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Penelitian sejenis ini misalnya penelitian linguistik yang memang
Sumbernya itu seperti kajian morfologi, kajian sintaksis, dan analisis wacana, dan lain sebagainya seperti itu. Sedangkan teknik kuesioner hampir sama dengan teknik tensemuka, yakni kita akan melakukan urutan-urutan tertentu yang memang telah disiapkan untuk responden. Responden diminta untuk mengisi instrumen sesuai dengan perintah yang telah dituliskan pada kuesioner. Dan biasanya teknik kuesioner ini adalah teknik penelitian yang digunakan oleh kajian dalam makrolinguistik, karena dia akan melibatkan keilmuan lain dalam suatu penelitian bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengumpulan data penelitian itu peneliti haruslah berkualifikasi valid dan sahih sehingga handal serta dapat dipercaya ketika dalam mengumpulkan data. Memilih metode atau teknik bukanlah mana yang tepat, mana yang harus kita gunakan, tetapi bagaimana ikhwal dari peneliti itu untuk bisa mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan masalah yang ingin dia ungkapkan. Sehingga metode dengan cara apapun dalam pengumpulan data sebenarnya diharapkan mampu menemukan dari apa yang peneliti ingin lakukan, sehingga dalam analisis data nanti peneliti mampu untuk memandang bahwasanya data yang sudah ia dapatkan ini memang bisa disangkut pautkan dengan teori yang digunakan untuk dianalisis dan menggunakan teknik apa nantinya pada teknik analisis data seperti itu. Jadi kita temukan ada 4 metode, ada metode simak, ada metode cakap, ada metode kepustakaan, dan ada metode kuesioner. Demikianlah podcast Ruang Inspirasi pada hari ini. Semoga podcast yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita. Sebelum saya tutup, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.